Kaya Podcast. Akhirnya kita bertiga aja. Setelah banyak drama permusuhan ya kan. Terlebih lagi antara gue sama Adam gitu. Jadi kenapa kemarin lu selek sama gue? Lu kenapa Dam? Lu katanya nggak suka gitu Dam sama gue Dam. Katanya bingung lagi gue. Kan gue udah bilang jangan ambil coki-coki gue. Gue yang gak suka coki-coki anjing. Tapi ya kita sedikit senang lah ya kalau ya cukup senang lah ya kita bisa bareng-bareng lagi gitu. Kapan lagi Adam bisa konten gitu. Di depan kamera aja guys. Dia yang so sibuk gitu. Ini di depan kamera aja guys, gimmick aja sebenarnya. Kasih lu anjing. Kesel gue. Bercanda. Di grup sepi. Editor satu. Enggak dong, gue dong harusnya. Sekarang ada editor baru. Weh. Siapa lu? Waduh. Nah, ini contoh karena dia tidak aktif. Gaji buta. Gaji buta. Walaupun belum ada gaji lah ya. Iya. Ya semoga gaji lah kan. Ya semoga November sebelum lulus ya. Ya tapi ini ngomong-ngomong kayak gue doang yang proper nih anjing emang. Weh, gue proper. Perlu kan dibuka itu kan? Jangan lah. Dalam ini canda aja. Gua aja dari awal episode kalau lihat kaos mulu, apalagi abu-abu. Itu abu-abu aja. Gue nggak paham kenapa gitu. Tapi biasanya gitu nggak sih cowok kalau misalkan baju tuh kalau nggak hitam putih abu-abu. Biasanya itu warnanya itu aja gitu loh. Kalau gue sih apalagi seneng banget gua abu-abu. Cempak abu-abu juga. Warna-warni. Warna-warni ya. Ada yang pink ya, kuning. Boleh ya. Jadi gimana ngobrolin apa hari ini? Ada topik-topik hangat apa di dunia maya nih? Gini. Kan kemarin kan gue habis ngeliat nih apa kan konten lu gitu. Lu katanya kemarin habis datang ke sebuah tempat untuk merilis apa ya tempat itu kayak ngancurin barang gitu kan. Break room. Iya, break room. Nah, gue nggak tahu namanya break room. Ceritain dong, kenapa kalian bisa ke break room itu kan? Maksudnya gini, lu bayar untuk datang ke sebuah tempat untuk ngancurin barang kan? Iya, kenapa? Iya. Ini bentar, tapi ini Kita cerita awalnya dulu apa gimana? Udah cerita awalnya dulu apa Iya. dari scratch nih. Iya, soalnya gini, kalau misalkan gue liat kayak di antara kita bertiga, lu yang paling banyak masalah gitu ya, yang kayak lemah lesu Iya. gitu. Berarti Jadi untuk Ayo. dari Nabi Adam diutus banget nih. Coba cerita, agak canda aja. Jadi mana lo ya? Iya, jadi gimana? Ya. Kenapa gitu loh? Awalnya tuh ya gue kesini kayak karena merasa kesepian aja kali ya, akhirnya gue ke kamar Aska dan terus akhirnya ya gue cerita lah sama Aska, cerita terus kayak itu hari apa? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu itu kita sama lu juga sebenarnya. Belum. Udah. Setelah itu baru kita rencanakan sebenarnya. Sebelum dong orang gini kan kemarin oke, mungkin kita sedikit flashback. Jadi sebelum mereka ini pergi ke break room. Singkat cerita tiba-tiba gue dikontak, Jan mau nonton nggak? Randomly tiba-tiba gitu loh. Timelinenya kita ke break roomnya Minggu ya. Ini kita nonton barengnya Sabtu. Ya, jadi ceritanya tuh gue diajak nonton Sabtu kan. Betul. Siang dan jadwal nontonnya juga siang. Itu kondisi gue masih lagi di jalan gitu. Oh iya, kita emang sengaja gitu sih mendadak gitu biar ada adrenalin. Ya. Terus ya udah, kenapa pas baliknya tiba-tiba Yan mau nggak ke break room gitu? Oke, jadi tuh sebenarnya awal-awal tiba-tiba setelah kita merencanakan itu ya semua, terus Aska tiba-tiba gue pengen kayak itu dah ke tempat yang ngancurin barang kayak gitu. Jadi lu? Oh dia, sebenarnya dia. Gue kira Adam. Gue cuma dikasih fasilitas aja sama dia sebenarnya. Dan Terus akhirnya boleh tuh, bilang di mana. Nah, gue tuh dengar di Jakarta Utara karena ada kenalan gue yang pengen kesana juga, tapi sayangnya nggak sempat. Dan akhirnya, Jakarta Utara nih. Akhirnya dia ini break room, lihat break room, gue nyari direction ke sana, arahnya ke sana. Ya gue lihat, ada di Jakut, berarti turun di Angke tinggal naik gokar 20.000 ya. 20.000-an lah. Tapi yang kayak ini gak tahu-tahu
sepi kali gokar anjir. Nah, di Angke tuh sepi banget gokar karena tuh sempit banget jalan ya. Iya. Jadi kita harus jalan ke sono, itu pun kagak dapet. Oh iya, Angke itu kayak dalam pasar gitu. Dalam pasar. Ini gue tahu. Tapi itu di situ ada cilor enak banget, gue beli. Nah, ya, tadi loh. Ini lomba jauh banget nih. Oh, iya. Ini Bang Cilor gitu anjing. Oh, iya. Kan nanya, kenapa alasannya tuh kenapa? Alasannya mungkin karena gue sama Aska punya problem yang gue kurang deket ya. Maksudnya gue sama Aska punya problem pribadi gitu yang mungkin kita nggak ceritakan. Sebesar apa sih kawan? Sebenarnya kecil sih, cuma kita lebay aja. Besar-besarin aja ya. Besar-besarin aja, udah ngamuk sekalian. Soalnya kalau misalkan setelah gue nanya kan, itu harganya kan lumayan juga kan? Ya, Berapa sih? 300 berdua lah, 300 berdua, 300. Lu bilang kemarin 3,5 anjing. Biasa. Suka hoax emang. Itu sejam, 2 jam. Setengah jam gitu, Bang. Tapi capek. Gua tadi gila sih. Ya lah, lu setengah jam mukul-mukul barang, capek sih Iya. sebenarnya. Karena nah itu dia, karena kita juga nggak mau setengah jam ini sia-sia gitu. Makanya itu kita masalah kecil kita bisa besarin. Gitu. Nah jadi kayak wah kayak ini parah banget lah, seakan-akan hancur lah dunia nih gara-gara masalah-masalah itu. Akhirnya ya udah gue bilang 300. Tadi kita mau nambah TV, mau ngancurin TV kita. Ya cuman nambah berapa lah? Cepet ya? Gue capek. Itu Aska nih. Dan sekarang ini lihat Ya tuh. ya udah kayak bener mati ya. Ini enggak ada yang kayak gitu. Saya konsepting. Gue gaji buta kan. Dia yang ngaku guys, dia yang ngaku. Oke, sip. Ya gitu lah. Sebenarnya di sini gue kayak asistennya Aska aja. Kalau Aska gabut, kadang tuh ide konten kita kadang ya. Kayak gue kesini ke kamar Aska, tiba-tiba something random aja come out gitu. Jadi kayak contoh yang kemarin COC kan, itu kita kayak random. Emang gue tuh kalau kesini galau tuh sebenarnya membuahkan ide gitu. Iya, setiap gue galau kemarin gue galau akhirnya COC kita. Iya ada ide konten tapi syuting kan gitu. Ada ide konten. Dam syuting, aku ini cowok. Kreatif bro, kreatif. Ini harus sensor kontol. kreatif nih. Tim kreatif itu gue sebenarnya guys. Bacot banget anjing, pengen gue tonton deh. Ya terus apa lagi? Gimana lagi? Kan di sana ngapain lagi? Oke, Cerita terus dong. itu tadi Cilor kan, gue Kok Cilor anjing? Kan di sana ngapain aja brengsek. dulu kan gue cerita dari awal. Iya. Main dari awal nih, turun di Angke, Cilor 15.000 tuh. Gue udah bilang ke Aska beli. Karena nyari makan di situ. Aku nggak pengen tahu tentang Cilor ya anjing. Enggak, maksudnya gue akan cerita full story di sini ya kan. Gue di Cilor 15.000 lah pokoknya. Terus gue beli es teh 2. Jadi terus kita berdua minum gitu kan. Gue udah bilang, "Kak, lu beli dan mending jajan karena kita nggak bisa makan nantinya." Udah tahu sendiri makanan di Jakarta. Nah, tapi ini di luar ekspektasi gue banget. Pas ke Jakarta Utara kan gue jarang kesana ya. Pas nyampe sana itu kan gue nggak dapet gokar kan. Masih sebelum nyampe sana itu kan kita ke jalan terus nggak dapet gokar, akhirnya kita goreng satu-satu. Terus kayak gue masuk tuh kan ke kawasannya break room ini kan. Kayak itu tuh di dalam perumahan gitu ya, kayak perumahan gitu mungkin. Ya gitu, rumahnya gede-gede gitu. Bahkan banyak kantor kayak gitu. Di rumah gede-gede itu kayak gila gede-gede banget rumah orang-orang Jakut ya gue. Nanti gedung-gedung tuh bunyi. Nah. Jangan dipegang lagi, goblok. Oke. Terus ya udah akhirnya pas masuk gue bener aja tuh. Gue nggak nyesel beli Cilor 15.000 karena situ kebanyakan babi. Aska nggak bisa makan jadi ya. Nah akhirnya ya udah nyampe break room. Terus break room tuh kayak dia tuh di atas gitu loh. Jadi kayak satu ruko. Terus kayak Di lantai 2. iya dia di lantai 2, lantai 1-nya tuh coffee shop. Oke, dan Nah, yang gue kasih area itu pas gue mau masuk kan gue pengen ke break room kan. Pas gue jalan naik tangga, ini kan coffee shop depan gue jalan, liftnya tuh di sini. Jadi pas gue mau naik lift, abang-abangnya berdiri gitu, dikira kita mau beli karena kagak ya, gue bilang gitu. Gue mau ke atas ini. Ya kagak bego, gue ke atas gitu. Terus tuh gue pencet lantai, pas gue pencet lift, abangnya duduk lagi akhirnya. Terus ya gue bilang gitu ngarep. perlu kasih detail ini anjing. Oke, dan Nah akhirnya naik lah. Naik, pas naik tuh, wah langsung tuh suasana break room-nya ini bener kerasa banget kan. Terus yang jaga tuh nanti cici-cici. oke, dan Cici-cici terus kayak bayarlah kita tuh 300 tuh. 300 tuh berdua? Apa Berdua. 300 sendiri? Oh, Anjing dia. Iya. Makanya kan gue nanya, gue nggak tahu karena ya. Yang gue tahu pas mau bilang kan udah belum ada duit.
ada duit 300 ya? Kagak ada. Kagak ada. Nah, kita disclaimer ya, kita ke Jakarta kagak bawa duit. Iya. Enggak, maksudnya 300 ini cash atau Ya, bisa cash, bisa gitu. e-money lah. Pokoknya duit lah 300. tapi nggak ada yang bawa sama sekali. Nggak ada, dia doang. Berarti artinya dalam apa bank kalian juga nggak ada 300 ini? Nggak ada. Enggak, 300 pas gitu, 300 pas. 300. Iya. Dan untungnya ketolong. 300 pas, terus kalian beli cilor tadi gimana anjing? Nah, gua punya cash tapi punya Dan sedikit. kita ketolong poin OCBC. Iya, kita nggak tahu poin OCBC, ternyata poin gua banyak juga sama Aska nuker jadi cepet, gua nuker jadi 200. Oke. Jadi kita nggak harus pakai uang M-banking kita lah buat pergi-pergi. Iya. Ya nggak ada, kira itu doang modal kita sebenarnya, nggak ada lagi. Oke, dan Nah, akhirnya bayarlah 300, terus kayak hype kan langsung mau foto-foto gitu kan. Terus gua pasang lah itu kayak jaket safety. oh bentar. Berarti kalian itu 300 itu udah include sama jaket, Iya, terus udah. Beli lagi, kalau itu nyawa lagi gua pulang. tapi itu beli atau Udah ada disediain. tapi nanti balikin. Iya. Ya, masa dibawa pulang? Makanya kan Ngapain? ini gua nanya anjing, dia nanya. Terus dapat apa lagi? Sarung tangan. Sarung tangan, Helm, sepatu. juga, sepatu. Udah, itu doang. Sepatu boot juga gitu. Sepatu safety. Oh, itu kaos kaki gitu paketnya Ya, bawa sendiri. Oh, oke. Kalau nggak bawa dari talu kayak gitu. Ya, terus. Terus akhirnya udah pakai seragam ya, gua masker foto-foto dulu ya jelas kan. Oh, berarti bentar. Kemarin gua lihat foto lu bagus itu, Pak. Lu bawa ini buat tripod. Enggak. Cici-cici itu yang motonya. Oh, alah. Gacor cici-cici ya. Gua kira lu bawa stand bawa itu kan Love buat you, Ci. tripod gitu. Walaupun fotonya miring dikit. Ada yang miring tapi nggak apa, itu udah bagus banget, love you, Ci. Ya, terus gini, itu 300 dikasih barangnya itu apa aja? 300 tuh, oke. Nah, tadinya kan itu sebenarnya dikasih satu orang 10 botol ya. Jadi gue 10, dia 10. Gue pikir tuh kayak kurang gitu. Apaan sih 10 botol buat 300.000 buat mecah-mecahin, gue kurang kan. Masuklah gue akhirnya habis kita pakai itu, foto-foto masuk. Ruangan itu ya break room, hancur aja gitu. Satu ruangan itu aja. Satu ruangan itu aja. Enggak ada 4 studio sih. Oh iya, sebenarnya ada 4 studio. Apa aja? Studionya. Enggak, Ada, makanya sama semua ruangan. Tapi isinya sama semua sebenarnya. Ya, sepertinya sama semua ya, sepertinya sama semua. Terus ya udah kita masuk, ya ruangannya sesuai namanya, break gitu. Break nah hancur aja gitu. Terus ya udah di situ sebelum kita mulai kita ingin Bluetooth ya. Nah, ini kocak juga nih. Pas gue nyalain Bluetooth, gue nyalain musik kan. Tiba-tiba musik itu kayak nyala tapi jauh gitu. Terus gue pikir, ini musiknya dari mana? Kayak gitu, bukan dari speaker sini. Tahu gue ternyata tuh speaker lobby, tau kan? Jadi gue connect ke speaker lobby. Iya. Terus gue bingung kan. Untungnya gue nggak jadi nyetel lagu yang Aska request. Apa? Kontol, itu anjing mas. Gue nyetel itu tadi ini sering kasih. Itu ganggu buat customer. Iya. Tapi di situ kondisinya ramai apa Sepi, kita berdua Oh, doang, sepi. kita berdua. Ya, itu sepi padahal hari Sabtu tuh kita awalnya mau pas hari Sabtu itu. Iya. Tapi gua kontak full book sisa full cuma book. 1 orang gitu. Dan gimana besok aja hari Minggu untungnya kosong nggak ada. Udah kesana deh. Nah hari Sabtunya itu emang kita pengen faya-faya aja tadi Iya. kayak ya udah nonton lah. Nonton, Ajak ya. lu juga nonton. Nah. Ya, gua nggak foya-foya, tolong ya. Tolong jangan bawa saya gitu. Kita bego aja sih sebenarnya. Kita pengen Iya. Gajian capek. masih seminggu lagi. Iya. Ya. Rezeki ada yang ngatur kan. Tapi makanya di situ. Ini buat info ya. Anak-anak tiba-tiba nonton terus beli makanan yang kayak gitu. Spill dong, berapa dong? Ya pokoknya Hampir 2.000 lah, hampir 2.000. 2.000 sih. Ya, ini 2.000 nih istilah. Iya. Ya 200 something. 300. Ayo tiga. Ya berarti lu sehari itu ngabisin 300 ya kan? 2 hari 700. Iya makanya gue gokil aja makanya sampai ini anak sebesar apa masalahnya gitu loh. Masalah apa sih kawan sampai kayak gitu loh. Gue penasaran gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kalian tuh sana benar-benar kayak pure pengen ngelepas stres gitu ya. Berarti. Enggak juga sih. Iya, karena juga penasaran aja. Alah tadi lu bilang katanya masalahnya gede, gimana sih anjing? Iya, itu makanya kita puas dan capek di situ. Jadi aku punya masalah sendiri, aku punya masalah sendiri dan sebenarnya bukan masalah-masalah kecil doang ya, ada masalah besar juga. Terus ya udah akhirnya
ya mungkin ini bisa jadi distraction kali ya. Dan gue juga penasaran break room. Emang kalau boleh tahu kenapa Dam? Masalah lu Dam? Ada. Cerita aja udah. Barang-barang viewers ini, cerita aja. Yang kemarin gue tahu Dam, udah ngomongnya si itu kan, si A kan Dam, si A. Siapa? Kan inisial palsu pernah gue sebut inisial asli. Kenapa kan? Classified. Gue Aska yang harus kita tahu karena dia nangis. Kenapa nangis? Nangis dia. Untuk Mama Aska yang lagi nonton gitu. Aska sampai nangis. Aska bunda. Mungkin Askanya bisa ditanya kenapa Kak? Tolong jawab Kak. Coba dia lulus, udah sampai nangis lulus. gitu kan? enggak sih, gue nggak tahu nama gue juga tiba-tiba. Tapi bener, ini itu gue juga hampir. Aku ikut aja lu. Oh benar. Sebenarnya gue hampir nih, makanya gue ceritain ini ada momen lagi nih. Waktu kita masuk nyetel Bluetooth tadi ternyata yang Bluetoothnya kesambung di lobby, jadi akhirnya ya udahlah. Ya. Akhirnya connect speaker lah, gue nyetel lagu galau sama Aska gitu. Terus kita mulai ngancurin Aska tuh yang pertama mukul kan. Tapi botolnya tuh botol-botol Jack Daniels gitu loh, yang botol-botol minuman keras. Taruh pecahin kayak gitu kan. Terus kayak kita diem tuh di situ, kita nggak ngobrol sama sekali. Kita pokoknya mendalami jiwa kita, mendalami masalah kita kayak gitu, seperti Buddha kan, kayak gitu. Terus kayak akhirnya ya udah dipukul lah Mas kelas itu juga mukul gitu. Kurang puas nih, tuh kan ada sampah-sampah tuh di bawah tuh, kita pukulin lagi. Oh berarti kalian tuh emang sebenarnya di sana ya tadi ya udah dapat 10 botol, terus kalau misalkan udah habis duluan sebelum setengah jam, Ya berarti udah. pukulin di bawah aja. Iya, itu keramas-keramasan itu. Oh, di I bawah. see. Ya udah, akhirnya mukul-mukul, terus entah di botol keberapa nangis. Aska kayak lepas gitu. Lagi iya sih. Ya. Gue juga lagi itu inget banget gue udah mencoba play lagu sialan gitu. Ya, sebenarnya tentang asmara gitu ya, mungkin tentang asmara. Oh, Adam kenapa Dam? Sama pacarnya Dam? Bisa cerita kali Dam? Adam di kan. Tadi kan itu masuk asrama. Makanya gue sebutin nih masuk asrama. Asmara. Aska. Aska apa dua-duanya? Ada masalah Pokoknya ada masalah lah ya. Tapi ya sebenarnya yang gue tangkap di sini berarti kalian tuh kesana untuk merilis stres. Iya. Tapi nih. Kalau Tapi. tadi kan itu kan ya, maksudnya kalau bisa dibilang itu kalian tadi sekalian cari apa? Bukan experience kan. Nah biasanya kalau kalian sendiri nih lagi galau, lagi stres, itu rilisnya kemana? Kalau tadi kan ya itu kan apa baru kan. Biasanya gimana? Dulu deh. Jadi Bunda, jangan tekan Aska Bunda. Gue baru aja mau sambut udah diwakili ya Pak. Ternyata fakta guys. oh iya Enggak nih. Waktu kayak kusut gitu kasurnya kayak. Aduh. Ya kalau gue sih dengan musik paling apa ngedistract lain sih tapi di hari itu karena gue juga pengen lepasin. Oh berarti kalau lu cara ngelepas stres itu emang berarti nggak distract ya? Iya ngedistract aja. Walaupun kadang nongkrong sama lu sama ngajak kemana, tapi jarang banget sih gue lebih suka sendirian. Itu sih kalau gue sampai bener. iya. Kalau lu Dam? Aduh. Ini jujur kalau saat ini adalah pertama kalinya dalam hidup gua segalau ini. Nggak usah dilebih-lebihin aja. Oh benar. Iya. Oh iya. Lu teman gua sih dari tahun pertama. Dan. Dia emang gak lihat kehidupan gue sebelum-sebelumnya, tapi dia dari tahun pertama gue kuliah dia lihat gue. Ya. Oke, lanjut. Ya ini gue baru pertama kali juga kayak gini. Jadi gue kalau ditanya cara distract-nya untuk masalah ini gue belum tahu. Enggak, maksud gue gini, bukan masalah ini tapi biasanya kalau lu stres itu lu ngapain gitu loh. Oh kalau dulu sebenarnya gue nggak, nah itu dia, makanya gue pengen bilang gue nggak pernah segalau ini, nggak pernah sesetres ini. Tapi gue tetap pernah galau. Iya maksud gue biasanya lu kalau galau ngapain Dota gitu. lah, apalagi. Oh berarti main game. Nah Dota tuh sama kayak break room virtual gitu, jadi kalau ada yang cupu gue katain mampus tuh di situ. Wah. Tapi lu
saksi bahwa Adam kalau main game tuh emang anjing toksik banget, monyet ngeganggu orang lain. Ini kan nanti yang Dario udah tampil kan, emang itu yang sebelumnya udah bener anjing. Lu tahu gua lagi tidur dia teriak-teriak anak kontol, anak anjing, anak semua kata-kata kasar keluar untuk Mama Adam yang kayaknya nggak ditonton Mama Adam gitu. Ditonton Mama Aska. Gua tahu. Oh iya. Gua tahu. Sering bangun deh gitu. Ini kenceng banget anjing, kesel banget gue monyet tuh. Tapi kan itu cara orang melihat Iya. mengekspresikan emosinya. Betul. Justru menurut gua ya orang yang seperti itu lebih enak, nggak mendem. Kan kalau gua ya dipendem aja gitu kayak nanti juga lupa, padahal di dalam dirinya masih ada satu yang ketahan. Dan kemarin tuh pas ke Black Room kayak kontol banget. Ya sumpah, pas di break room tuh ternyata seenak ini mukul barang kayak gitu. Gue jadi terinspirasi lagi. Takutnya laptop gue nih. Dulu kamar Aska galau punya Aska ngejok gitu. Sebenarnya gue pengen gitu. Itu makanya kan setiap gue galau kamar Aska kan. Nice. Oke, ini lanjut break room lagi nih. Kita belum selesai. Yang lain dong, jangan break dulu. Lempar pertanyaan dong. Tadi gue udah nanya terus nih. Apa gantian? Siapa yang nanya pertanyaan? Tapi kalau gue baru itu perlu gue antara itu sama pernah sama mikir ke psikolog karena gue lebih enak. Walaupun ke psikolog kan kita dapat feedback, tapi ke situ tuh kayak lu ngerilis banget emosi lu gitu, kayak apa yang lu pengen marah, pengen ngata-ngatain, pengen ngerusakin bareng di situ emang tempatnya sebebas itu gitu. Walaupun si Ian pernah ngomong sama lu gitu tuh, ngapain ke break room aja, udah mending gua melakukan salah-salah. Tapi itu maksudnya tapi ya kan balik lagi itu masing-masing beda-beda kan. Jangan kalau udah lu swearing aja depan ya udah gitu. Tapi masing-masing orang beda aja. Ya. Tapi tadinya gue juga berpikir seperti itu kan. Tadinya gue juga berpikir kayak Ian gitu. Tapi pas gue coba, lepas. Enak banget gila kayak. Gue mukul, gue sebebas itu kayak mukul. Gue. Yang kata Adam tadi, gue pikir anjing 30 menit doang ngapain coba. Iya kayak gitu. Kayak benar banget, sejam apa enggak? Ngapain botol ke 10 aja coba. Iya itu. Kayak 10 botol tuh udah capek banget. Kayak dia kan netes kan, nangis lah kira. Gue dia juga udah mau nangis nih. Tapi gue megang botol tuh kayak botol tebel gitu. Terus gue niatnya tuh kayak pengen lempar ke temboknya gitu lah. Terus kayak pas gue udah mau netes, gue lempar, kagak pecah tuh botol. Gue kayak, jadi kok kuat banget cowok. Gue langsung gue jadi dari pengen nangis jadi heran. Gue penasaran kan, ini kenapa bisa setebel ini kayak gitu. Terus gue pencet-pencet temboknya itu. Karena temboknya tuh kayak ada elastisitasnya juga. Jadi kalau bisa lo lempar dia kayak agak nggak langsung tembok ini. Kalau ini kan kalau kena pasti pecah kan. Dia nggak, dia kayak ada bounce-nya gitu. Jadi dia itu. Kita gara-gara itu. Menarik sih. Kalau lu sendiri pernah gitu Apa? stres? Oh stres itu pernah. Masing-masing orang ya tadi masing-masing orang pasti punya masalahnya. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang gua apa ya belum pernah, ya mungkin gue belum pernah kayak yang tadi mungkin lempar barang apa gimana. Kalau cara gue ngerilis stres gue pribadi itu tuh biasanya gue ya paling satu denger musik atau enggak ya udah nyibukin diri. Kalau misal pun ada emang udah nggak tahan, biasanya gue jalan-jalan sendiri aja. Sering sih lebih tepatnya gue kayak naik motor sendiri keliling-keliling aja gitu loh. Ya udah random aja ambil denger apa headset, sebenarnya nggak bagus untuk ditiru. Ya udah naik motor, naik pakai earphone, pakai TWS, muter keliling aja random, nggak ada tujuan, nggak ada apa, bener-bener nggak turun dari motor, dah kayak gitu aja biasanya gue. Dan ya menurut gue itu cukup oke sih, kok cukup apa work ya di gue kalau di gue gitu. Tapi emang sih, gue pernah baca juga kayak postingan gitu, kalau night ride tuh atau kayak naik motor malam-malam tuh juga ngelepas gitu. Cuma sayangnya di sini gue sama Aska nggak punya motor. Ya jadi kayak kemana lagi kan? Iya. Lagi gue lebih motor. Iya. Nah. Kan lu kalau bawa motor sama ngajak gue, Yan bawa motor Yan, ya. Tapi gue pengen sih satu-satunya yang
gue lihat orang naik berat sendirian kayak anjing enak banget gitu, kayak lo kemana aja lepas gitu. Pengalihan aja kayak gitu. Nah kalau tapi kayak menurut gue itu kayak kurang baik juga ya, dan itu emang gak baik. Nah akhirnya ya gue juga ingat gue punya teman-teman di sini, ya gue cerita akhirnya ya masalahnya kayak gini aja, tapi kok beberapa orang yang emang bisa megang aja sih kayak gitu, yang gue harap bisa megang ya kayak gitu. Dan ya sejauh ini sih gue percaya sama mereka, dan stres gue lebih ke relief aja gitu, lebih lepas, kayak lebih tenang lah. Ya. Tapi ya still the same gitu, masih masalahnya masih ada, dan ya kadang balik lagi gitu. Kalau gimana kak? Ya berarti emang apa namanya, ngobrol ke teman ya buat ngeringanin aja kali ya. Iya mungkin bisa dibilang ternyata itu benar, kayak berbagi beban itu. Kalau dari gue ya, kalian yang nggak pernah cerita mending cerita sih kayak betul. Kadang berbagi beban, tapi emang pilih orang yang tepat. Iya. Karena gini, ini gue sebenarnya ngutip dari salah satu, mungkin kalian pernah dengar juga, yang pokoknya ada salah satu petinju, gue lupa petinju MMA, UFC apa pokoknya. Dia ngomong kalau misalkan ya ada stigma bahwa cowok tuh nggak boleh cerita gitu kan. Ya sebenarnya nggak juga gitu, cowok nggak boleh nangis, enggak anjing, cowok juga manusia gitu. Dan ya udah tinggal sebenarnya masing-masing orang, tapi ya lebih baik cerita daripada dipendem terus tiba-tiba nggak kuat suicide kan. Gitu. Kalau gue sih sama kayak gue seperti yang gue bilang, gue lebih mendem, dan gue agak sulit untuk percaya orang lain, kecuali kalau udah deket kayak lu, kayak Ian yang akhirnya gue cerita gitu. Makanya kalau dua orang ini embel bahaya guys. Asia gue nih orang. Jadi buat Mama Aska tuh. Ya dia surat tentang tante. Aduh. Ya sebenarnya tentang tante apa tentang siapa nih? Tante, ada ya? Tentang tante. Ya. Intinya. Ya sebenarnya pemilihan orangnya aja sih yang kadang susah kan gitu. Kayak kita juga gak bisa 100% percaya semua orang ya. Sebenarnya balik lagi nih, gue juga udah ngomong ke salah satu orang yang menurut gue spesial. Kayak ini kalau percaya sama orang, ya either lu cinta atau sayang, menurut gue gamble. Jadi seluruh komunikasi ini kita tuh gamble semua. Iya betul. Tapi kayak ya itu it's up to you. Lu pengen komunikasi, lu mau percaya atau enggak. Tapi lu harus tetap sadar kalau itu tuh gamble. Iya, jadi betul, ketika betul, suatu saat jatuh, ya emang udah gamble dari awal, Iya. kayak gitu. Iya gitu. Gue mau nimbalin apa? Iya sih. Kalau gue ya balik lagi. Tapi kemarin tuh satu-satunya nge-release yang gue lepas banget di situ. Kayak selama ini gue ya ngapain gitu, kayak mukul-mukul. Ya gue gak tembok sih, sakit gue kayak kasur apa. Ya tapi di situ kayak gue kayak ada perasaan yang gak bisa gue ungkapin di situ, kayak kontol. Oh berarti lu sebenarnya sama kayak Adam juga, maksudnya kayak misalnya udah kesal apa sebenarnya mukul-mukul gitu. Maksudnya lu berusaha untuk nyakitin diri juga gitu. Nyakitin diri? Enggak. Dia pasti akan kontrol ya. Ada gangguan dulu. Sih. Ya gitu sih. Cowok dan emosi mungkin. Betul. Kadang kita juga kayak, kalau gue juga mikir kayak cerita tuh karena udah ada stigma kayak tadi yang lu bilang itu, jadi mungkin kayak disangkanya itu standar harga diri cowok lah. Iya, cowok nggak boleh inilah, cowok sebenarnya enggak sama sekali. Cowok juga manusia anjing, jangan nih cewek-cewek juga kadang ngomong cowok kok lemah, kontol anjing. Cowok juga orang anjing, cowok juga manusia, mau lu kira. Gue lebih pengen bilang jangan mengira cowok itu sekuat itu sih. Iya, maksudnya. Gue juga jangan, maksudnya kayak ketika lo sakitin atau ketika lo mengecewakan dia itu kayak di depan lo mungkin dia kayak iya aja gitu, kayak cuek, so cool gitu lo, mau capek juga, tapi lo nggak tahu dia di kamar gimana, ketika sendiri gimana gitu. Ya jujur kalau gue pribadi ya, gue sendiri juga sebenarnya sama kayak Aska. Gue tuh kalau misalkan lagi ada masalah apa segala macem, ya dipendem sih.
kalau bedanya tadi kalau lu kan ya udah sempat cerita segala macam. Cuman kalau gue pribadi, gue malah sebenarnya nggak bagus, balik lagi nggak bagus, tapi preferensi orang masing-masing. Cuman kalau buat gue pribadi, gue ngerasa kayak gue selagi gue ngerasa masalah itu masih bisa gue handle. Jadi kayak ya udah orang lain nggak perlu tahu apa masalah gue gitu. Jadi ya udah gitu. Cuman balik lagi kan ini sebenarnya masing-masing dan sebenarnya nggak ada yang salah kalau dengan cerita gitu. Cuman balik lagi kalau gue tuh sebenarnya balik sama kayak lu bilang kan tadi kalau lu udah cerita sama orang itu gamble gitu. Iya, gamble. Nah, gue tuh ya ada trust issue lah gitu kalau misalkan gue takut udah cerita terus bla 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 ya mending gue udah dimulai sendiri. Dan menurut gue kalau misalnya cerita itu juga jangan yang terlalu ini masalahnya banget ya. Oversharing banget ya. Iya, oversharing. Maksud gue kayak ceritain aja lu kenapa, ya ceritain aja sedikit masalahnya apa kayak gitu ke mereka kayak gitu kan. Soalnya apalagi kalau dalam hubungan sama orang kayak gitu takutnya lu nyakitin yang sebelahnya juga kayak gitu. Karena merasanya kayak dia tuh kok di mata orang jadi kayak kurang banget gitu. Nah itu menurut gua itu sih yang lagi gua kendalikan dan jangan sampai itu terjadi kayak gitu. Betul. Cowok punya Pria punya selera lah. Pria punya selera tuh apa ya? Rokok. Aduh, gua bukan rokok sih. Di sini gak ada yang rokok. Iya benar. Di sini gak ada yang rokok. Asal rokok daging. Daging Mengerikan. sapi. Kan jatah lu kan malam ini. Makanya gue kesini. Makanya gue eventnya. Oh iya, makanya Adam bisa ngonten ya. Lu dapat jatah dari Aska anjing. Aska. Jomo. Ya, udah kali aja. Oh, udah gitu. Ya berarti inti dari segala inti cowok bisa cowok boleh lah ya nangis lah. Cowok punya hak. Dan yang punya duit atau apa, gue rekomendasiin Black Room untuk lu coba. Setelah donate ke channel ini. Gitu. Donet. Oh, kita aktifin sama dia ya. Boleh. Barangkali ada yang mau kan, apa 10.000, 20.000. Ah jangan deh, 2 juta langsung. Juta lah. Tolong lah guys. Tapi kalau 2 juta langsung kita janjikan kita upgrade studio langsung guys. Enggak sih, enggak bisa sih. Bisa, di tangan kita bisa. Tangan kita bisa ya? Iya. Beli cat sendiri habis itu. Enggak dong. Oh, udah ada tukangnya. Siapa tukang juga? Oh iya. Bisa, tenang. Di tangan gua Mas Aska bisa. Kalau tangan lu kayaknya nggak bisa deh. Iya, tangan gua. Ya. Ya ini segitu aja. Intinya inti dari segala inti di podcast ini adalah ya cowok boleh nangis, cowok boleh cerita, cowok boleh sedih. Yaudah, mungkin segitu aja. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama konten kayak gini, podcast kayak gini, kalian bisa like dan juga komen di bawah. Nah, komen juga di bawah. Kalian bisa kalau nggak rilis stres pakai apa gitu. Komen, jangan lupa doang komen. Kalau kalian ngerilis tes dengan cara apa, bukan pakai apa. Ini agak bahaya nih. Oh ya, sorry. Jadi ya dikasih inspirasi doang ya. Salah. Kalian kalau ngerilis stres gimana caranya gitu. Komen, jangan lupa komen di bawah, oke? Jadi segitu aja. Thank you yang udah nonton. Dadah. Thank you.